Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dita Najma Alia dari kelas 12A nomor presensi 05. Di sini saya akan mempraktekkan tentang praktikum pembuatan es krim. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Samsul kepada saya. Dan di sini saya mempunyai tujuan dalam melakukan praktikum pembuatan es krim. Tujuan pertama adalah untuk menerapkan sifat koligatif larutan, terutama pada penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada pembuatan es krim yang akan saya lakukan pada percobaan kali ini. Lalu yang kedua, untuk mempelajari bagaimana sifat koligatif dapat mempengaruhi proses pembekuan. Dan semua jawaban tersebut itu akan dibahas dan juga dijelaskan secara rinci dalam laporan praktikum pembuatan es krim. Nah, pertama-tama nih, sekarang saya akan memperkenalkan apa saja alat dan juga bahan serta langkah-langkah dalam pembuatan praktikum es krim untuk membuktikan sifat koligatif penurunan titik beku. Nah, di alat pertama ini ada yang namanya mixer. Sini teman-teman, mixer ini digunakan untuk menghaluskan dan juga mencampurkan antara adonan pondan atau adonan es krim dengan air es dan juga es batu. Lalu selanjutnya ini ada air es. Takarannya itu sekitar 600 cc atau 600 ml untuk 3 adonan pondan yang berukuran sekitar 100 gram. Lalu selanjutnya ini ada gelas, yaitu bermerek Royalex. Di sini, gelas ini tuh berukuran sekitar 100 ml. Maksud saya 200 ml. Lalu ada ini alat untuk mengambil dan juga mengaduk adonan es krim. Ada wadah untuk menyimpan es krim. Kalau sudah jadi, di sini saya menyediakan 3 buah wadah dikarenakan es krim yang akan saya buat ini ada 3 variasi, yaitu ada vanilla, es krim coklat, dan juga es krim strawberry. Lalu selanjutnya ini ada wadah untuk mengaduk adonan dan juga mencampurkan adonan es krim. Selain itu, juga ada wadah yang sudah berisikan es batu begitu. Es batu ini digunakan untuk menggumpalkan dan juga mencampurkan antara adonan es krim sehingga menghasilkan suatu es krim begitu. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya itu adalah adonan es krim, yaitu dari merek Pondan. Di sini mendapatkan 3 jenis. Di sini itu ada yang rasa strawberry, ada rasa vanilla, es krim vanilla adonan, dan juga es krim rasa coklat begitu. Dari dalam Pondan ini juga sudah berisi langkah-langkah agar kita itu bagaimana cara kita bisa menghasilkan atau membuat es krim yang lembut dan juga berhasil begitu. Nah, kalau di dalam Pondan ini itu dijelaskan bahwa yang pertama itu adalah menyiapkan air yang merupakan dari campuran air es dan juga es batu dengan takaran itu sekitar 600 cc atau 600 ml. Nah, di sini itu 600 ml tersebut itu digunakan untuk 3 bungkus pondan yang sudah disediakan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa satu pondannya ini yaitu sekitar 100 gram ini hanya memerlukan sekitar air 200 ml dan dicampurkan dengan es batu secukupnya. Lalu ini satu bungkus pondan itu dicampurkan dan dikocok atau diaduk atau di mixer itu sekitar kurang lebih itu 5-15 menit pada kecepatan tinggi sampai adonan es krim itu mengembang dan kental. Nah, selain itu untuk kita membuat es krim yang lebih mantap sekali gitu ya, kita tuh perlu membekukan di dalam freezer selama kurang lebih itu 8 jam dengan suhu yang sangat maksimum dinginnya. Nah, ada tips nih dari Pondan agar
saat kita buat es krim itu bisa lebih padat dan juga berisi dengan cara itu bisa mengganti 600 cc atau 600 ml air es dengan 600 cc atau 600 ml susu segar dingin, atau dengan 1-3 sendok makan susu bubuk full cream dengan 600 cc air es. Tetapi pada percobaan kali ini yang saya lakukan ini tidak menggunakan susu ataupun bubuk susu begitu. Langsung melanjutkan pada langkah-langkah untuk membuat es krim. Nah, tapi sebelum memasuki pada langkah-langkah untuk membuat es krim, di sini tuh saya akan memberikan topping ataupun kreasi-kreasi jika es krim tersebut itu sudah jadi. Di sini saya menyediakan sekitar 3 buah mangga sebagai topping. Dari sini topping di sini tuh bisa opsional, bisa untuk topping Oreo ataupun topping meses, dan disesuaikan kepada selera kalian. Nah, yang pertama di sini adalah menyediakan es batu. Di sini saya menggunakan 2 es batu begitu, yang sudah agak mencair supaya tidak keras atau tidak susah saat kita melakukan pemisahan. Dan selanjutnya di sini adalah menuangkan 200 ml air es. Di sini saya menggunakan takaran gelas Royal X yang sudah memiliki takaran, dan 1 gelas penuh itu adalah 200 ml atau 200 cc. Es krim yang akan saya buat pertama itu adalah es krim dengan rasa coklat. Kita berikan secara pelan-pelan. Selanjutnya adalah menyalakan mixer. Di sini jangan lupa kita harus berhati-hati saat kita menggunakan barang elektronik, terutama untuk kita yang menggunakan sendiri gitu. Jadi seperti ini teman-teman, jangan lupa mixer dengan hati-hati dan juga dengan kecepatan tinggi. Yang pertama yang pastinya itu menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu untuk menyesuaikan mixer dengan adonan, kemudian beralih kepada kecepatan yang paling tinggi. Baiklah, begini penampakan dari adonan pertama pada pembuatan es krim kali ini. Saya itu membuat adonan es krim coklat dulu, dan dari hasil pengamatan itu warna dari adonan coklatnya itu tetap, yaitu warna coklat dari sebelum di mixer. Kemudian teksturnya itu setelah di mixer itu yang pastinya itu akan lembut, mengembang, dan juga manis begitu. Serta volume yang dihasilkan itu meningkat daripada volume sebelum di mixer. Dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat adonan pada percobaan pertama ini pembuatan es krim coklat itu adalah sekitar 15 menit, yaitu dari pukul 6, 8 menit sampai 6:23 menit. Nah, setelah tadi sekitar 15 menit untuk pemikseran, kita ini akan menuangkan pada wadah ini dan segera dilakukan pemikseran di dalam kulkas. Jangan lupa hati-hati saat kita menuangkan adonan es krim tersebut ke dalam wadahnya. Nah, supaya tidak ada hasil adonan yang menetes pada meja, itu kita perlu bersihkan juga adonan es krim itu pada bagian mixernya. Ini teman-teman, sampai ya sekiranya itu tidak menetes. Selanjutnya adalah menuangkan adonan es krim ke dalam wadah yang sudah disiapkan tadi. Menuangkannya secara hati-hati ya, perlahan-lahan. Dituangkan secukup wadahnya teman-teman. Tahap selanjutnya ini adalah memasukkan adonan es krim yang sudah dibuat tadi. Di sini ada adonan es krim coklat ke dalam freezer. Oh ya teman-teman, sekarang ini waktu itu menunjukkan 19:13 menit. Nah, kan untuk pembekuan es krim yang saya buat itu memerlukan waktu 8 sampai 12 jam. Nah, kira-kira saya itu akan unboxing es krim tersebut itu untuk kemudian harinya. Jangan lupa untuk menontonnya.